Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang perangkat input, output, CPU, dan teknik jaringan. Nah, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri masing-masing dulu. Yang pertama ada Ramzi, silakan Ramzi. Perkenalkan, nama saya Ramzi Mubarak dengan NRP 1620210004. Perkenalkan, nama saya Alfi Stefanus Ginting dengan NRP 16/2021-018. Perkenalkan, nama saya Andika Satria Dava dengan NRP 1620210006. Dan saya Bagas Pritya Wibisana dengan NRP 16/2021-028. Nah, selanjutnya yang akan pertama menjelaskan yaitu Bung Andika Satria Dava. Silakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian perangkat input komputer. Perangkat input komputer atau disebut sebagai input device merupakan perangkat masukan dari komputer yang memiliki tugas untuk menerima setiap instruksi yang dimasukkan komputer. Lalu ada contoh dari perangkat input komputer. Yang pertama ada keyboard. Keyboard merupakan papan berisikan tombol huruf dan angka. Keyboard sering digunakan untuk memberi perintah pada komputer, mengetik dokumen, atau menjalankan proses input lainnya. Cara kerja keyboard yaitu pada saat kita menekan salah satu tombol pada keyboard, maka tombol tersebut akan menekan sebuah pair kecil yang membuat rangkaian pada bagian bawah pair menjadi terhubung. Lalu contoh yang kedua ada mouse. Alat yang bisa digunakan untuk mengendalikan pergerakan kursor yang ada di layar. Mouse memiliki dua bagian tombol yang ketika diklik bisa menghasilkan perintah tertentu. Fungsi hasil utama mouse ialah menggerakkan kursor, membuka dan menutup program, dan lain sebagainya. Lalu cara kerja mouse, mayoritas ada 3 tombol, tapi biasanya cuma ada 2 tombol yang berperan, yakni tombol paling kiri dan yang paling kanan. Dampak dari penekanan tombol atau yang dikenali dengan istilah klik, ini bergantung pada objek yang kita tunjuk. Komputer akan mengabaikan penekanan tombol atau klik jika tidak terkait tempat atau objek yang tidak penting. Selanjutnya dalam pemakaian cara kerja mouse, kita mengenal istilah drag, yang berarti geser atau menarik. Jika kita memencet tombol paling kiri tanpa melepasnya, dan sekalian menggesernya, salah satu mengakibatkan objek itu berubah atau jadi berpindah ke objek lain, dan ada kemungkinan yang lain. Kemungkinan ini bergantung pada tipe program-program apa yang kita buka. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. CPU atau prosesor merupakan komponen elektronik yang digunakan untuk menafsirkan serta menjalankan perintah. Prosesor menjadi bagian terpenting dalam komputer yang menjadi pengontrol aktivitas. Selanjutnya, fungsi. Fungsi CPU yang utama adalah melakukan serangkaian operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari RAM atau informasi yang diberikan dari beberapa perangkat keras. CPU. CPU berfungsi mirip seperti kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kompleks prosesnya dari instruksi-instruksi yang diberikan. Ini ada beberapa contoh CPU, ada Intel, AMD, untuk smartphone ada Snapdragon, ada Apple. Cara kerja dari CPU terbagi menjadi 3. Yang pertama, instruksi diambil dari memori. Yang kedua, instruksi diterjemahkan dan prosesor mengetahui apa yang diperintahkan untuk dilakukan. Yang ketiga, instruksi dieksekusi dan operasi dilakukan. Selanjutnya yaitu perangkat output komputer. Perangkat output atau output device merupakan perangkat pada komputer yang dapat menghasilkan atau menampilkan keluaran output dari hasil pengolahan data. Nah, lalu di sini selanjutnya contoh dari perangkat output. Yang pertama ada monitor. Monitor adalah bagian unit dari komputer yang menampilkan visual data, gambar, ataupun program yang sedang dijalankan. Lalu contoh selanjutnya yaitu headphone. Headphone merupakan perangkat yang menghasilkan suara untuk mendengarkan audio. Biasanya ketika sedang mendengarkan musik maupun menonton video.
Nah, yang terakhir yaitu perangkat teknologi dan komunikasi. Jaringan komputer adalah perangkat yang diterapkan untuk menghubungkan perangkat-perangkat komputer dalam jaringan komputer agar setiap komputer yang terhubung dapat saling berbagi data, file, dan sumber daya lainnya. Dan berikut adalah contoh jaringan komputer. Yang pertama ada modem, yang merupakan perangkat untuk menghubungkan perangkat ke jaringan internet. Perangkat ini berfungsi mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Cara kerja modem sendiri itu yaitu mulanya data dari komputer yang berbentuk digital diubah oleh modem menjadi sinyal analog. Sinyal analog tersebut dapat dikirimkan ke media telekomunikasi lain seperti telepon dan radio. Saat data analog tadi sampai ke komputer tujuan, maka modem yang ada pada komputer tujuan mengubahnya menjadi sinyal digital kembali supaya bisa diproses. Dan yang terakhir yaitu ada router. Nah, fungsi utama router adalah sebagai perangkat dalam jaringan komputer yang digunakan sebagai penghubung antara jaringan atau network. Cara kerjanya sendiri sederhana. Cara kerja router adalah menghubungkan perangkat-perangkat yang berada di dalam jaringan dengan meneruskan paket data di antara mereka. Data ini dapat dikirim dari perangkat satu ke perangkat lainnya, atau dari perangkat ke internet. Router dapat melakukan hal tersebut dengan menetapkan alamat IP lokal untuk masing-masing perangkat yang berada di dalam jaringan. Ini berfungsi untuk memastikan bahwa paket data berakhir di tempat yang tepat dan tidak tersesat di dalam jaringan. Kurang lebih yaitu router itu menghubungkan modem ke tambahan jaringan lainnya. Oke, selanjutnya. Nah, kesimpulannya yaitu dari beberapa perangkat yang dijelaskan tadi semuanya saling berhubungan, mulai dari perangkat input-output, prosesor, dan teknik jaringan. Misalnya seperti kita menginput sebuah keyboard yang nantinya akan diproses di prosesor atau CPU dan akan dihasilkan melalui output. Nah, si output ini bisa disebarkan ke jejaring sosial melalui perangkat komputer seperti modem dan router dan lain-lainnya. Mungkin segitu saja dari kami. Mohon maaf ada kekurangan atau salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.